Oke. Mmm, kita baru membuka quotes-nya gitu ya. Di sini tampilannya baru satu gitu ya, ada satu quotes, ada satu gambar. Nah, dengan bantuan ChatGPT di sini kan sudah dapat 30 ide gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengeksekusi idenya ini menjadi 30 gambar secara sekaligus gitu ya, secara cepat gitu ya. Caranya caranya mudah saja gitu ya, teman-teman tinggal pilih namanya di sini apps gitu ya, aplikasi. Ini tampilan Canva di komputer gitu ya atau di PC. Tapi kalau mau buka Canva di handphone juga sebetulnya sama saja, teman-teman tinggal cari aplikasi namanya Bulk Create. Nah, kemudian enter data manually, oke. Di sini teman-teman ada nama, ada email. Untuk email kita hapus dulu aja. Untuk email kita hapus. Di sini kita ganti untuk name-nya menjadi quote misalnya. Ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Oke. Ini dari ChatGPT kita sudah dapat 30, quotes gitu ya. Kita tinggal salin, kemudian masukkan ke sini, klik paste. Oke, udah masuk 30 quotes-nya, kemudian klik down. Nah, udah masuk nih, udah masuk quotes-nya. Tapi belum dapat, apa namanya, 30 kontennya itu. Caranya kita harus hubungkan dulu aplikasinya dengan teks di sini gitu ya. Kita ganti dulu teksnya di sini misalnya menjadi quotes. Kita pilih quotes-nya, kemudian konekkan data, terus pilih quotes. Oke, klik continue. Kemudian klik generate page. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah jadi ada 30 quotes. Jadi begitu ya. Sangat mudah sekali, sangat membantu sekali kalau misalnya teman-teman ingin membuat postingan berupa quotes di Instagram gitu ya, itu baru di Instagram. Tapi kalau misalkan mau dijadikan video di TikTok atau di YouTube juga bisa gitu ya. Caranya seperti itu, pertama kita cari dulu idenya, minta dulu idenya ke ChatGPT, kemudian kita masukkan, idenya ke Canva begitu ya, seperti ini. Ini ini kita tinggal edit-edit lagi, tinggal kita percantik lagi begitu ya. Misalkan ini gambarnya kita ganti, mmm, cari gambarnya, oke, set, oke, transparansinya kita hapus dulu, kan dihapus diganti, begitu ya. Untuk unknown kita ganti misalnya Abuya Fardi, oke seperti itu ya. Ini baru, konten yang pertama. Konten yang kedua, kita bisa ganti lagi gambarnya, ini hanya gambar contoh saja ya teman-teman. Oke, kita ganti lagi. Oke, kita percantik lagi ini ukurannya. Nah, oke. Nah, itu caranya membuat konten menggunakan ChatGPT dengan Canva, seperti itu ya. Itu salah satu triknya begitu ya. Jadi dengan trik seperti ini teman-teman bisa langsung membuat konten sekaligus, langsung banyak begitu ya, berapapun jumlahnya. Kalau misalkan di sini di contoh ini kan ada 30. Nah, nanti teman-teman bisa langsung kalau misalkan semuanya sudah diedit gitu ya, sudah dipercantik, dari tulisannya, dari gambarnya, dari warnanya gitu ya, kalau misalkan sudah diedit, nanti teman-teman bisa langsung download. Nanti kalau misalkan sudah download semuanya 30, nanti kan udah dapat gambar 30. Nah, bisa teman-teman langsung, posting misalnya ke Instagram per hari satu gitu ya. Jadi nggak perlu bingung lagi nanti kalau misalkan mau posting setiap hari karena kita sudah membuat cadangan konten selama 30 hari gitu ya, untuk keperluan 30 hari ke depan gitu ya. Itu untuk, Instagram, bisa juga untuk, TikTok. Kalau mau TikTok ini teman-teman tinggal diubah aja dari gambar menjadi
video, misalkan kita cari di TikTok, TikTok video, oke. Nah, ini video TikTok begitu ya. Eee, Biasanya kalau saya buka TikTok begitu ya, saya selalu ngikutin sebuah akun namanya Berani Jadi Pengusaha. Oke, kita coba lihat akun Berani Jadi Pengusaha ini. Ini semuanya video, tapi berupa quotes begitu ya, berupa quotes tentang motivasi dan bisnis begitu ya. Contoh seperti ini, oke ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau membuat postingan di TikTok gitu ya, tapi nggak mau kelihatan wajah, maka teman-teman bisa membuat konten berupa, konten quotes atau konten motivasi seperti Berani Jadi Pengusaha ini. Ini coba bisa dilihat, followers-nya ada 431 gitu ya. Cuman tiap hari dia membuat, konten-konten seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman jadikan, referensi juga untuk, membuat konten di TikTok seperti itu ya. Misalnya tadi kita sudah buat, misalnya kita pilih template-nya yang ini. Oke, ini kita, eee, masukkan lagi, buka apps atau misalkan kita coba, cari ide lain. Tolong buatkan 30 quotes tentang motivasi bisnis dan entrepreneur untuk platform TikTok, seperti itu ya. Oke, nanti kita akan dapat 30 idenya lagi. Oke, sudah dapat ini ada 30 quotes tentang motivasi bisnis gitu ya. Kita copy semuanya, kemudian masukkan ke aplikasi di Canva, pilih book create gitu ya. Ini enter data manually, artinya kita akan memasukkan datanya secara manual. Ini kita hapus dulu yang email. Oke, ini kita ganti menjadi quote gitu ya. Ini kita copy semuanya. Oke, masuk 30 quotes, langsung klik done. Oke, sekarang ini kita hubungkan datanya, connect data, pilih quotes. Kalau sudah, di sini klik continue, kemudian generate 30 page. Oke ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal percantik lagi kalau misalkan mau seperti ini, di belakangnya ada videonya, kemudian latarnya itu berwarna putih begitu ya. Kita coba ganti warnanya menjadi putih, misalnya seperti ini. Untuk quotes-nya, seperti ini ya. Ini warna putih, quotes-nya kita ganti warna hitam misalnya. Oke. Kalau mau dikasih warna orang atau elemen berupa orang, misalnya graphics, kita cari graphics, kemudian kita ambil ini, masukkan ke sini, begitu ya.
seperti itu ya. Tinggal dipercantik lagi nanti sesuai kreativitas masing-masing begitu ya. Di sini juga ada, apa namanya, warnanya, ada font-nya, nanti bisa teman-teman edit edit lagi gitu ya. Oke, kita coba mainkan. Oke, mantap. Oke, di sini juga bisa kita edit lagi. Di sini font-nya kita kasih warna hitam misalnya, untuk orangnya di sini. Oke ya. Sangat mudah sekali untuk membuat konten motivasi, terutama konten-konten yang tidak menampilkan wajah seperti akun di, Berani Jadi Pengusaha ini, begitu ya. Nanti kalau misalkan sudah diedit semuanya sama teman-teman, ini kan udah ada 30 video. Nanti teman-teman bisa langsung download 30 videonya itu, kemudian langsung, posting ke TikTok-nya gitu ya. Boleh per hari 1 atau boleh per hari 3, itu bebas terserah teman-teman gitu ya. Jadi udah nggak perlu pusing lagi untuk membuat konten di TikTok atau di manapun begitu ya. Itu salah satu trik untuk membuat konten langsung banyak di TikTok dengan menggunakan ChatGPT dengan Canva seperti itu ya. Oke. Oke, itu salah satu, triknya begitu ya. Selanjutnya ada trik baru lagi di Canva gitu ya. Saya coba buka di sini, mmm, coba buka, oh maaf bukan ini maksudnya. Kita coba buka ini deh, postingan Instagram. Sebentar. Oke, contohnya seperti ini misalnya, jadi beberapa waktu lalu, saya ingin membuat konten gitu ya, konten berupa gambar. Nah, tapi kontennya itu, eee, bahasa Inggris seperti ini, begitu ya. Ini ada berapa nih? Eee, kita coba lihat, ada sekitar 150 konten gitu ya, tapi berupa bahasa Inggris begitu ya. Ini kalau misalkan kita terjemahkan gitu ya, terjemahkan menjadi bahasa Indonesia satu-satu menggunakan Google Translate itu akan lama sekali gitu ya. Translate, oke, ini akan lama sekali. Jadi kita harus copy dulu, kata-katanya terus masukin ke Google Translate, nanti terjemahkan, ambil lagi ke sini, itu kan sangat lama sekali begitu ya. Nah, ternyata di Canva, Canva ini sekarang, sangat unik sekali begitu ya, karena Canva sudah memiliki fitur AI. Jadi, Canva yang sekarang lebih pintar dari Canva yang sebelumnya. Kenapa pintar? Karena di Canva juga, bisa menerjemahkan begitu ya. Contohnya di sini, saya mau menerjemahkan, bagian ini, prevents cold gitu ya, atau cold water di sini. Di sini ada tombol Canva Assistant, kemudian pilih translate. Di sini ada translate, klik translate. Ya, karena saya ingin menerjemahkan yang halaman satu saja gitu ya. Jadi saya pilih, halaman satu di sini apply to page gitu ya, page one. Untuk translate from, ini artinya translate dari bahasa apa gitu ya. Kita pilih automatically detect, artinya dia akan secara otomatis mendeteksi bahasa apapun yang ada di halaman satu ini. Kemudian pilih translate to, ini artinya mau diterjemahkan ke bahasa apa. Saya mau coba pilih ke bahasa Indonesia begitu ya. Oke, tinggal klik translate. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah jadi ini. Jadi langsung otomatis akan ada 2 versi konten gitu ya. Yang pertama konten original yang tadi yang berbahasa Inggris, kemudian konten yang kedua yang berbahasa Indonesia seperti itu gitu ya. Nah, ini tinggal kita percantik lagi, air dingin, air panas gitu ya. Manfaatnya apa? Yang pertama ini manfaatnya mencegah masuk angin, kita perkecil lagi, rapihkan lagi, ini juga kita rapihkan lagi gitu ya. Itu, apa ya namanya, salah satu fitur di Canva yang bisa menerjemahkan desain secara otomatis gitu ya, hebat banget Canva sekarang ini gitu ya. Tambah canggih betul, tambah canggih sekali gitu ya, "Mas bisa pakai HP?" "Bisa bisa sekali gitu ya.
Jadi, saya tuh punya, seratusan konten gitu ya. Ini tinggal di-upload saja sebetulnya, tinggal di-upload ke Instagram gitu ya, tinggal di-upload ke TikTok gitu ya. Cuman saya ingin memperlihatkan dulu ke teman-teman betapa hebatnya Canva yang sekarang gitu ya. Salah satu kehebatannya gitu ya, selain bisa membuat konten secara cepat sekaligus seperti tadi, seperti yang sudah saya perlihatkan, Canva juga sekarang bisa menerjemahkan langsung di Canva-nya sendiri gitu ya. Ini baru halaman pertama, halaman kedua nih. Kita coba pilih translate lagi, translate. Oke, translate from-nya automatically detect gitu ya. Jadi otomatis akan mendeteksi bahasa apa yang ada di halaman ini. Translate to, kita akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apply to page, kita akan pilih bahasa konten mana yang akan diubah gitu ya. Kalau misalnya tadi saya memilih kontennya di page satu gitu ya, di halaman satu aja. Nanti teman-teman juga bisa langsung, memilih di halaman semuanya gitu ya. Di sini kan saya ada 1 sampai 150 halaman gitu ya. Jadi saya pilih semuanya aja, kemudian klik done, kemudian tinggal di-translate. Kita tunggu sebentar, agak lama ya, jaringan internet biasanya, berpengaruh juga. Tapi yang tadi saya demokan itu kan oh tunggu, oke tunggu nggak apa-apa. Yang tadi saya demokan adalah hanya menerjemahkan satu halaman saja begitu ya, jadi agak cepat gitu ya. Tapi ini kan banyak banget 150 halaman, jadi ya agak sedikit lelet juga. Tapi kalau misalkan nanti jadi, nanti juga akan muncul langsung 2 versi. Yang pertama versi yang original, yang bahasa Inggrisnya yang tadi gitu ya. Kemudian yang kedua setelah ditranslate semuanya maka akan muncul, desain yang sudah ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Jadi akan ada 2 versi. Jadi kalau awalnya yang original 151, maka semuanya kalau udah diterjemahkan akan totalnya berubah menjadi sekitar 302 begitu ya kalau nah ini kan sudah ditranslate nih. Kita coba lihat, ini yang halaman satu sudah, "We couldn't save your design." Oke coba close aja, karena kebanyakan ini. Nah ini yang halaman kedua ini. Benefits of cardio training, seperti itu ya. Manfaat dari latihan kardio, tuh. Jadi ada 2 desain. Yang pertama desain original yang dari bahasa Inggris, saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia seperti ini, gitu ya. Ini juga ada yang berbahasa Inggris, kemudian ada juga yang versi bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi sangat keren sekali kan, Pak, yang sekarang gitu ya. Oke, cepat kliknya, iya betul, cepat sekali karena ini mengejar waktu biar gak kemalaman teman-teman ya. Jadi ya saya hanya sekedar sharing saja, begitu ya. Tapi nanti juga akan saya berikan rekamannya agar teman-teman bisa mempelajarinya lebih dalam lagi, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan beberapa, kehebatan menggunakan Canva yang sekarang. Yang pertama yang tadi seperti itu ya, yang pertama bisa membuat konten langsung banyak sekaligus gitu ya, yaitu dengan menggunakan aplikasi Create Bulk gitu ya. Kemudian yang kedua, Canva bisa menerjemahkan bahasa apapun di Canva-nya langsung gitu ya, tanpa pindah-pindah menggunakan aplikasi yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian, eee, terjemahannya masih kurang akurat, perlu diedit dulu. Iya betul memang itu, salah satu kekurangannya karena Canva ini kan, menggunakan, fasilitas teknologi AI ini masih baru-baru seperti sekarang gitu ya, masih beberapa bulan ke belakang gitu ya. Jadi memang masih ada beberapa perkembangan yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah, mendapat konten yang sudah diterjemahkan, itu harus teman-teman cek terlebih dahulu apakah artiannya itu sudah betul atau belum gitu ya. Jadi memang harus diedit-edit lagi gitu ya. Oke, itu, beberapa kelebihan Canva. Saya juga akan tunjukkan beberapa kelebihan Canva lainnya, misalnya di bagian ini, text to image. Nih, di bagian text to image, use in existing design gitu ya. Oke, in new design aja deh. Saya coba buat di Instagram post. Oke, ini ada aplikasi namanya text to image.
Text to image itu artinya apa? Text to image itu artinya mengubah teks menjadi image atau menjadi gambar gitu ya. Kalau di ChatGPT ini hanya bisa text to text gitu ya, artinya kita memberikan teks gitu ya, maka ChatGPT akan mengolahnya kembali menjadi teks yang baru, seperti itu ya. Tapi kalau di Canva ini lebih pintar lagi gitu ya, kita berikan waduh mana yang tadi? Oke, di sini ya. Kita memberikan perintah berupa teks atau kata-kata, nanti Canva akan mengubahnya lagi menjadi gambar seperti itu ya. Saya perlihatkan di sini. Misalnya try an example, ini maksudnya kita akan mencoba, sebuah perintah yang akan kita masukkan ke dalam Canva, kemudian nanti Canva-nya akan membuatkan gambar secara otomatis gitu ya, baru gitu ya. Oke, kita coba try example. Misalkan gini, a giraffe walking in a city with cars gitu ya. Artinya sebuah jerapah sedang berjalan di sebuah kota dengan menggunakan mobil seperti itu ya. Kita ganti aja misalkan pakai bahasa Indonesia, apa yang sedang berjalan menggunakan mobil di kota tua. Misalnya gitu ya, ini hanya contoh saja. Oke, di sini ada beberapa style. Yang pertama style-nya berupa filmic atau berupa, klasik-klasik, berupa film gitu ya. Ada yang berupa watercolor gitu. Ada juga yang berupa foto, ada yang dreamy, ada yang retro anime gitu ya. Kita coba saja berupa, apa ya, atau coba si all. Saya lebih suka yang konsep gradient, gradient aja ya. Kita coba pilih yang gradient, kemudian untuk aspek rasio bisa dipilih ada yang square. Square ini artinya kotak gitu ya, persegi 4 atau landscape persegi panjang atau potret persegi panjang tapi yang berdiri tegak nih, seperti itu ya. Kita coba yang square saja, kemudian pilih create your image. Kita akan coba bagaimana keajaiban Canva yang sekarang gitu ya. Oke, ya ini ada jerapah, ada mobilnya, ada di sebuah kota gitu ya. Di sini kita diberikan 4 gambar, kira-kira mana yang lebih cocok menurut kita gitu ya. Tapi kalau melihat dari perintah seperti ini, mungkin yang cocok adalah ini nih, yang tempat kita ambil gambarnya, oke, kita ubah ukurannya. Kalau misalkan mau teman-teman tambahkan teksnya lagi, tinggal tambahkan teks misalkan, kemudian kita ganti lagi font-nya misalkan menjadi Anton atau apa gitu ya, kasih efek. Oke, ini hanya contoh saja gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuatkan gambar desain apapun gitu ya dengan menggunakan Canva. Kita tinggal perintahkan aja, nanti Canva akan membuatkan, gambar berdasarkan teks atau berdasarkan perintah yang kita input gitu ya. Jadi memang perkembangan AI sekarang ini sangat pesat sekali gitu ya. Bisa mengubah teks menjadi teks, bisa mengubah teks menjadi image, bahkan bisa mengubah teks menjadi video gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana caranya mengubah teks menjadi video di Canva gitu ya. Ini lebih seru lagi gitu ya teman-teman. Kemudian manfaatnya apa gitu ya dengan menggunakan Canva yang text to image ini, salah satu manfaatnya, yang sudah saya coba begitu ya. Jadi saya ingin membuat sebuah buku cerita gitu ya. Terutama cerita tentang anak-anak. Jadi kalau misalkan ingin membuat membuat buku tentang cerita anak-anak itu kan butuh gambar-gambar yang imajinatif seperti itu ya. Nah, saya menggunakan ChatGPT untuk mengisi ide ceritanya gitu ya, baik ide ceritanya, jalan ceritanya bagaimana, saya menggunakan ChatGPT. Teksnya itu saya ambil dari ChatGPT, kemudian untuk gambar-gambarnya, untuk imajinasinya saya menggunakan Canva. Jadi, kolaborasi antara ChatGPT dan Canva sangat membantu sekali gitu ya. Itu bisa teman-teman jual nanti hasilnya, hasil dari buku cerita anak-anak, itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi sangat berpeluang sekali gitu ya. Canva yang biasa saja sudah menghasilkan, Kak, ini tambah wow-wow lagi. Iya betul, sangat wow sekali ini Canva sekarang gitu ya, karena Canva yang sekarang, sudah memiliki teknologi AI gitu ya, walaupun masih tahap perkembangan gitu ya, masih merintis gitu ya. Tapi buat saya ini, apa ya namanya, sangat wow sekali gitu ya.
perkembangan AI di manapun gitu ya, pertumbuhannya sangat eksponensial gitu ya, sangat naik ke atas pertumbuhannya gitu ya. Yang ChatGPT juga udah makin pintar yang sekarang gitu ya. Canva juga sama gitu ya. Canva ini awalnya masih berupa gambar-gambar seperti ini gitu ya, tapi gambarnya nanti mungkin ada beberapa yang kurang cocok dengan perintah yang kita input gitu ya, tapi ya it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin ini bisa jadi, apa ya namanya, alternatif lain bagi teman-teman yang ingin membuat gambar gitu ya, yang ingin membuat gambar tanpa pusing, kita tinggal perintahkan teksnya, kita tinggal input perintahnya, nanti Canva akan membuatkan gambar secara otomatis gitu ya. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman hasil dari Canva-nya ini terlalu kurang, teman-teman bisa membuka website lainnya gitu ya, seperti Midjourney namanya. Jadi dengan bantuan Midjourney ini kita akan bisa membuat gambar, gambarnya memang lebih bagus sekali gitu ya, kita tinggal input, perintah nanti website Midjourney ini akan membuatkan gambar yang sedetail perintah yang kita berikan kepada Midjourney, seperti itu ya. Tapi, nah, ini akan kita bahas di lain waktu, gitu ya. Oke, jadi sampai sini ada beberapa kelebihan yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana Canva bisa membantu kita untuk membuat konten. Yang pertama, Canva bisa membuat konten secara banyak gitu ya, mau 30, mau 100, mau berapa pun itu teman-teman bisa gunakan gitu ya. Bisa teman-teman gunakan aplikasi namanya Book Create seperti itu ya di sini. Kemudian tadi juga sudah saya tunjukkan bagaimana caranya menerjemahkan isi di dalam kontennya gitu ya. Kalau misalkan kontennya itu memiliki teks berupa bahasa Inggris atau bahasa apapun, nanti kita bisa suruh, Canva-nya untuk menerjemahkan isi teksnya tersebut gitu ya. Tinggal dipilih di sini ada Canva Assistant, terus pilih Magic Translate namanya, atau Translate. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga aplikasi namanya, eee, Text to Image seperti itu ya. Jadi kita, memasukkan atau menginput berupa teks nanti, Canva akan mengubahnya menjadi sebuah gambar seperti itu ya. Oke, yang terakhir gini, sebetulnya banyak sekali gitu ya, kehebatan Canva yang bisa teman-teman pelajari gitu ya, selain yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan Canva ini nanti teman-teman bisa membuat desain sendiri, bahkan bisa membuat PowerPoint sendiri gitu ya. Jadi tinggal kita perintahkan kata-katanya misalkan, "Tolong buatkan saya sebuah PowerPoint yang membahas tentang bisnis online," gitu ya. Itu contoh saja. Nanti secara otomatis Canva akan langsung mengolahnya menjadi sebuah presentasi seperti itu ya. Nanti kita tinggal edit-edit aja, tinggal percantik aja tata letaknya dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa sekali gitu ya menggunakan Canva seperti itu ya. Karena Canva yang sekarang sudah memiliki teknologi AI seperti itu ya. Kemudian di sini juga, banyak teman-teman yang bertanya kepada saya gitu ya, bagaimana caranya membuat sebuah video, tapi videonya itu nggak mau kelihatan wajahnya, tapi ingin, lebih realistik gitu ya. Saya coba perlihatkan. Di sini misalnya, sebentar, oke, salah. Kita buka website yang saya miliki begitu ya. Oke, jadi di web ini saya coba, kasih alamat linknya begitu ya. Silahkan teman-teman buka websitenya di chat gitu ya, udah saya kasih alamat linknya, .id join CBC. Oke. Nah, di websitenya ini ada sebuah video, nanti saya perlihatkan dulu, saya coba play dulu ya. Oke. Oke, bisa teman-teman lihat ya, di sini ada sebuah video, di mana videonya itu ada seorang gitu ya, seseorang yang sangat tampan, tapi
Itu menggunakan suaranya suara saya sendiri, tapi wajahnya bukan wajah saya gitu ya. Itu wajahnya AI gitu ya, dengan menggunakan bantuan dari Canva gitu ya. Kita coba lihat lagi. Nah, teman-teman coba teliti, ekspresi atau wajah orangnya itu gitu ya. Dia itu, apa ya, pergerakan mulutnya mengikuti suara yang saya ucapkan, seperti itu ya. Jadi gerakannya sangat, bagus sekali gitu ya. Coba lihat lagi. Oke, seperti itu ya. Suara hilang. Oh, kalau misalkan suaranya hilang, silahkan teman-teman buka saja linknya ya. Sudah saya share linknya di chat. Silahkan teman-teman buka linknya ya. Oke, silahkan teman-teman buka linknya. Nanti di situ teman-teman akan bisa, apa namanya, melihat sebuah video yang ada di web ini gitu ya. Nanti teman-teman akan bisa lihat di situ ada video berupa orang seperti ini gitu ya. Ini, suaranya memang tidak terdengar, ada sedikit kendala begitu ya. Ah, nah itu gimana caranya Mas gitu ya. Ini juga sepertinya yang sedang dilakukan sama, TV One seperti itu ya. Kita coba lihat misalkan buka YouTube. Jadi kemarin, beberapa bulan ke belakang, pertelevisian Indonesia sedang diramaikan dengan kehadiran presenter AI, ya, presenter AI gitu ya. Jadi TV One sekarang sudah canggih juga gitu ya, menghadirkan presenter gitu ya, presenter pembawa berita dengan, sebuah AI gitu ya, contohnya seperti ini. Nanti kayak di sini banyak banget gitu ya, nah ini, di TV One News ada iklan sebentar. Tuh, jadi TV One juga sekarang sudah mulai menggunakan presenter, tapi presenternya AI begitu ya. Gambarnya atau mimiknya atau presenternya itu, seperti orang pada biasanya, tapi, itu tuh bukan orang gitu ya. Itu juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi beberapa orang, takutnya nanti, beberapa tahun ke depan gitu ya, pekerjaan presenter atau pembawa berita juga akan digantikan sama AI gitu ya. Ini bahaya sekali gitu ya. Tapi ini, inovasi dari TV One juga gitu ya, menggunakan presenter berupa AI gitu ya. Itu juga yang saya lakukan di video yang sudah saya share tadi gitu ya. Nah itu bagaimana cara membuatnya gitu ya. Oke, di sini saya perlihatkan, di Canva-nya. Coba kita buka sebuah oke di sini aja deh. Misalkan di sini ada, apa ya namanya, halaman kosong begitu ya. Nah kita ingin membuat video, videonya itu ada wajahnya di sini, tapi wajahnya itu bisa berbicara seperti itu ya. Ini ada sebuah aplikasi juga, silahkan teman-teman buka aplikasinya namanya DID Presenters, seperti ini. Oke, DID Presenters. Nah, di sini akan buka beberapa pilihannya. Pertama di sini bisa teman-teman upload. Kalau mau upload, teman-teman bisa masukkan wajah orang lain atau wajah sendiri juga bisa gitu ya. Atau bisa juga menggunakan wajah-wajah yang ada di sini nih. Ini yang saya gunakan di video itu ya. Ada orang ini nih. Oke. Kemudian di sini untuk what should they say? Di sini teman-teman masukkan teks apa yang akan dia omongkan. Misalkan, "Assalamualaikum," seperti itu ya. Ini hanya contoh saja, nanti teman-teman bisa, kasih teks yang panjang juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian choose language, pilih bahasanya gitu ya. Coba kita bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian di sini choice voice.
choose voice, bisa gadis atau Ardi, silahkan teman-teman pilih. Kalau di sini karena fotonya foto laki-laki, maka saya pilih Ardi gitu ya. Oke, klik generate. Nah, ini udah masuk, udah jadi videonya gitu ya. Di sini juga orangnya nanti akan berbicara nih, "Assalamualaikum," "alikum" gini. Saya agak typo tadi ketiknya. "Assalamualaikum teman-teman semuanya," gitu ya. Nanti tinggal di-play aja. Tuh. Nanti bisa teman-teman cek sendiri ya, mungkin suaranya dari sini nggak masuk gitu ya. Oke. Nah, jadi menggunakan Canva, kemudian di Canva pilih ada namanya di ID Presenter, seperti itu ya. Nanti teman-teman tinggal edit lagi ini untuk videonya, mau diperkecil boleh, misal atau mau dihilangkan, apa namanya, background-nya juga bisa, seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah dapat video ini gitu ya dengan, teks apa yang akan diucapkan seperti itu tinggal masukkan ke sini, nanti di videonya ini orang ini akan, eee, ngomong, akan berkata-kata gitu ya, sesuai dengan apa yang kita masukkan gitu ya. Itu yang cara yang saya gunakan juga gitu ya. Kalau misalkan teman-teman, kurang puas dengan foto-foto yang ada di sini, ini nggak ada yang pakai hijab, nggak ada yang pakai jilbab gitu ya, nanti teman-teman bisa upload foto sendiri di sini, klik upload, kemudian tinggal pilih, foto yang ada mau foto siapa begitu ya. Nah, nanti bisa teman-teman cek sendiri gitu ya. Apakah ini, apa namanya, sangat menjual gitu ya, apakah konten AI ini sangat menjual gitu ya, ternyata di TikTok juga banyak sekali gitu ya orang-orang yang menggunakan gambar, kemudian gambarnya itu bisa ngomong sendiri gitu ya. Misalnya di sini, coba saya lihat, saya coba buka, eee, di sini. Nah, seperti orang ini. Nah, jadi di sini ada, eee, apa namanya, gambar berupa kartun gitu ya, tapi, gerakan cara ngomongnya itu sesuai apa yang dia ucapkan, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di akunnya the.ai.workshop gitu ya, di TikTok gitu ya. Ini followers-nya sudah banyak juga sekitar 42.000 gitu ya, 42.000 followers gitu ya. Nanti teman-teman bisa, eee pelajari juga bagaimana caranya membuat konten seperti ini gitu ya. Tinggal kita buka Canva, kemudian pilih aplikasi namanya DID AI Presenter seperti itu ya. Masukkan fotonya di sini, nah kemudian tinggal masukkan teksnya, eee, di sini teksnya yang mau diucapkan apa saja gitu ya. Bahasanya juga disesuaikan, mau bahasa Inggris boleh, mau bahasa Indonesia juga boleh, atau bahasa Arab juga ada di sini kalau tidak salah, bahasa Arab. Nah ada betul. Arabic, Egypt atau Irak, Kuwait, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, banyak gitu ya, bahasa apapun bisa gitu ya. Jadi itu, triknya bagaimana caranya memanfaatkan, Canva dengan ChatGPT. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman ingin, apa namanya, membuat konten yang langsung banyak, kita bisa minta idenya ke ChatGPT, kemudian idenya itu kita eksekusi langsung menggunakan Canva, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, eee, ingin menerjemahkan konten yang berbahasa asing di Canva juga bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi, kita bisa mengubah teks menjadi image dengan menggunakan bantuan Canva juga gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman susah mencari idenya, misalkan, kasusnya seperti ini, saya sedang ingin menjual sebuah mobil. Tapi itu harus bagaimana ya gambar promosinya? Pertama teman-teman bisa buka dulu ChatGPT, kemudian perintahkan ChatGPT untuk membuatkan sebuah ide gambar. Tolong buatkan ide gambar yang mempresentasikan bagaimana cara saya menjual sebuah produk berupa mobil, seperti itu ya. Nanti ChatGPT akan langsung memberikan teks gitu ya. Nah, teksnya itu teman-teman nanti bisa langsung copy ke Canva di, aplikasi text to image gitu ya, text to image, oke. Nah, tinggal di sini masukin kata-katanya di sini. Nanti tinggal tinggal teman-teman pilih, gambarnya mau yang mana gitu ya.
Nah, nanti di situ bisa teman-teman langsung gunakan gambarnya secara original gitu ya. Itu menggunakan AI yang ada di Canva. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa membuat video atau membuat presentasi, dengan menghadirkan seorang presenter gitu ya, menggunakan wajah orang lain tapi bisa juga menggunakan kata-kata yang sesuai dengan yang kita inputkan seperti itu gitu ya, seperti presenter pada umumnya. Bisa pakai suara kita juga gitu ya. Eee, Kalau di Canva gitu ya, pertanyaan bagus dari Mas siapa ini tadi barusan? Dari Mas Ihsan gitu ya, bisa pakai suara kita juga kah? Gitu ya. Kalau misalkan yang di Canva ini, mmm, mana ya tadi? Kalau yang di Canva, yang di ID Presenter ini gitu ya, ini belum bisa menggunakan suara kita sendiri gitu ya, tapi hanya bisa menggunakan foto sendiri gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan saya yang ada di website tadi gitu ya, di video ini menggunakan suara saya asli gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Ternyata caranya bukan menggunakan Canva, tapi langsung menggunakan aplikasi atau website di ID Presenter seperti itu ya. Jadi sebetulnya di ID Presenter ini adalah sebuah website gitu ya. Kita coba, buka website-nya gitu ya. Ini website-nya studio.did.com gitu ya. Nanti teman-teman, daftar aja di situ buat akun secara gratis gitu ya. Nanti teman-teman akan bisa membuat, video yang seperti ini juga gitu ya. Nah, kalau misalkan langsung di webnya seperti ini, nanti teman-teman bisa memasukkan suara sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan, menggunakan teks yang ada di Canva itu agak kurang greget gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan, suara sendiri ke sini gitu ya. Caranya kita klik klik di sini create video. Nah, di sini ada beberapa gambar juga gitu ya, bisa teman-teman pilih. Ini, foto yang sudah saya masukkan gitu ya, ada foto Mas Eko juga gitu ya, saya coba masukkan gitu ya di sini. Kemudian di bagian ini, di type your script, ini bisa teman-teman input kata-katanya apa gitu ya, atau langsung upload voice audio. Nah, upload voice audio ini suaranya yang teman-teman sendiri masukkan gitu ya, masukkan ke sini. Nanti tinggal, klik generate video, nanti akan langsung dapat videonya seperti ini gitu ya. Eee, oke seperti itu ya. Mohon maaf teman-teman, ini ada anak saya lagi nangis dulu, tunggu sebentar ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada kendala sebentar. Oke mungkin, sampai sini dulu, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, silahkan mungkin bisa saya jawab langsung. Jadi perkembangan AI sekarang itu sangat pesat sekali begitu ya. Yang pertama teman-teman sudah mengenal ChatGPT gitu ya, ini, website yang bisa, menjawab pertanyaan apapun gitu ya. Kemudian teman-teman juga sudah mengenal Canva gitu ya, untuk membuat konten, langsung banyak sekaligus, itu bisa menggunakan Canva dan ChatGPT. Kemudian juga bisa menerjemahkan langsung, kemudian juga bisa juga, membuat gambar langsung gitu ya, gambar apapun kita tinggal perintahkan nanti Canva akan mengolah menjadi sebuah gambar gitu ya, terus bisa juga membuat video seperti itu ya.
Oke, pertanyaannya dari Mas Ihsan Kalbar. Ini Canva yang berbayar ya? Ini saya menggunakan Canva yang, gratisan. Jadi silakan teman-teman cek dulu. Kalau tidak salah, khusus yang bulk create ini memang, berbayar seperti itu. Tapi kalau untuk text to image atau di ID presenter itu menggunakan Canva yang, gratisan juga bisa kalau tidak salah begitu ya. Tapi untuk saat ini saya sedang menggunakan Canva yang versi Edu, Canva Edu namanya. Canva yang versi Edu gitu ya. Jadi memang gratis, tapi memang bisa, mengakses aplikasi, di ID Presenter, bisa mengakses aplikasi Book Create seperti itu ya, seperti yang sudah tadi saya perlihatkan, seperti itu ya. Dari Mas Jandi Manzanares, Kak, apa nanti setelah Zoom ini bisa belajar di grup step by step-nya? Oke, pertanyaannya sangat bagus gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin apa namanya, belajar lebih intens lagi begitu ya tentang ChatGPT dan Canva ini gitu ya, teman-teman bisa belajar melalui kelas online yang saya buka gitu ya, langsung saja namanya ChatGPT Black Card gitu ya, ChatGPT Black Card. Oke, saya coba langsung kasih link untuk daftarnya gitu ya bagi teman-teman. Nah, di e-course atau di kursus online ini, di ChatGPT Black Card gitu ya, ada materi bonus khusus berupa ChatGPT kawin Canva gitu ya. Ini tadi sudah saya, apa namanya, udah saya ajarkan tentang buat 100 konten sekaligus gitu ya, yaitu menggunakan aplikasi Bulk Create seperti itu ya, di sini juga sudah bisa. Nah, nanti juga teman-teman kalau misalkan sudah join, ChatGPT Black Card gitu ya, nanti juga bisa membuat desain pakai sulap. Nah, itu bagaimana caranya? Maksudnya desain pakai sulap tuh begini, eee, saya perlihatkan dulu ya, desain pakai sulap seperti apa gitu ya. Misalkan teman-teman mempunyai desain seperti ini gitu ya. Nah, kita hanya ingin, mengubah gaya rambut atau mengubah warnanya aja nih orang ini gitu ya. Jadi kita tinggal pilih, tinggal blok, rambutnya, kemudian tinggal kita perintahkan ganti, rambutnya ini menjadi rambut yang keriting atau botak atau apapun gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi kayak sulap. Jadi tinggal perintah-perintahin aja, tinggal klik-klik sana sini gitu ya, udah jadi gitu ya. Jadi sangat cepat sekali untuk membuat desain gitu ya, itu desain pakai sulap namanya. Itu triknya ada di ChatGPT Black Hat. Kemudian di sini juga ada ngegambar pakai sulap. Nah, untuk menggambar pakai sulap misalkan begini, misalnya teman-teman ingin membuat bintang, misalnya kita bikin garis berupa bintang, tapi garisnya itu patah-patah atau enggak rapih, seperti itu ya. Nanti akan secara otomatis Canva akan merapihkannya gitu ya. Itu sangat keren sekali menggambar pakai sulap di Canva gitu ya. Di sini juga ada terjemahin pakai sulap gitu ya, terjemahin pakai sulap di sini, seperti yang sudah saya perlihatkan tadi bagaimana caranya kita menerjemahkan, kata-kata asing yang ada di, eee, konten, Canva, kemudian, nanti Canva-nya sendiri akan menerjemahkan menjadi bahasa Indonesia, itu bisa sekali gitu ya. Ini ada ngedit pakai sulap juga, bisa bikin video, musik pakai sulap, ini juga keren sekali gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah video, kemudian videonya itu ingin, berbarengan atau maksudnya berirama dengan musiknya gitu ya. Terkadang kalau kita ingin menggabungkan sebuah konten, konten gambar atau konten video, kemudian di belakangnya itu ada musik gitu ya, terkadang nggak sinkron gitu ya antara musik dengan video. Nah ini, di Canva sendiri juga bisa menyinkronkan musik dengan videonya gitu ya. Jadi ketika videonya pindah gitu ya dari scene satu ke scene 2, nah itu juga bisa sesuai irama yang ada di musik Canva-nya sendiri gitu ya. Kemudian ini juga ada nulis pakai sulap gitu ya. Ini kalau nulis pakai sulap, misalnya ini trik saya yang saya gunakan juga. Misalkan saya ingin membuat sebuah e-book gitu ya. Biasanya kalau membuat e-book saya menggunakan bantuan ChatGPT gitu ya. Misalkan tolong buatkan saya sebuah e-book dengan 10 bab misalkan tentang bisnis online seperti itu ya. Nanti ChatGPT akan memberikan berupa teks gitu ya. Nah itu udah nggak perlu lagi menggunakan ChatGPT, kita langsung saja menggunakan Canva gitu ya. Langsung kita perintahkan ke Canva, tolong buatkan, apa namanya, teks tentang,
bisnis online gitu ya di Canva. Nanti secara otomatis Canva akan memberikan teks gitu ya. Nah, kalau ini kan teksnya berupa di sini aja nih, nanti Canva akan langsung menjelaskan di sini. Kita coba. Oh, di sini belum ada kayaknya. Nah, jadi dengan ini, dengan nulis pakai sulap itu teman-teman udah nggak perlu pakai lagi ChatGPT gitu ya, karena, fitur ChatGPT sudah ada di Canva sekarang gitu ya. Jadi kita perintahkan, perintah apapun nanti Canva akan menghasilkan teks gitu ya. Teksnya itu bisa kita kumpulkan menjadi sebuah e-book juga bisa gitu ya. Bikin foto atau image pakai sulap. Nah, seperti yang tadi saya perlihatkan text to image gitu ya di ChatGPT Black Hat. Bikin animasi semau gue, ini juga ada gitu ya, menggunakan Canva yang sudah terintegrasi dengan, eee, AI seperti itu ya. Ini bikin presenter kayak TV One pakai sulap, seperti yang sudah saya perlihatkan tadi gitu ya. Jadi silahkan teman-teman kalau misalkan ingin belajar lebih dalam lagi tentang Canva dan ChatGPT langsung saja join di ChatGPT Black Hat seperti itu ya. Langsung ke ini linknya ada di sini, sebentar, oke. Nah di situ ya. Itu, baru bonusnya aja gitu ya, bonusnya berupa ChatGPT kawin Canva. Materi ini belum ada di tempat lain gitu ya. Jadi memang, materi-materi ini baru kita rilis di maumaju.com gitu ya, karena materi-materi ini, masih baru gitu ya, belum ada saingannya, belum ada siapa pun yang membuka, ide-ide ini gitu ya. Tapi ini saya jadikan sebagai bonus saja. Tapi sebetulnya ChatGPT Black Card itu apa gitu ya, sebetulnya ChatGPT Black Card itu adalah Eee, sebuah kursus online yang, teman-teman bisa pelajari untuk memperdalam tentang ChatGPT, seperti itu ya. Nah, ini ChatGPT. Memperdalamnya seperti apa gitu ya, memperdalamnya jadi dengan bantuan atau dengan, trik-trik yang ada di ChatGPT Black Hat gitu ya, teman-teman bisa menghubungkan ChatGPT dengan WhatsApp, ya salah satunya itu gitu ya. Di sini ada beberapa bab, ada 4 bab kalau tidak salah. Bab pertama ChatGPT Mastery. Nah, kalau di ChatGPT Mastery nanti teman-teman akan belajar tentang ChatGPT secara dasarnya dulu gitu ya. Jadi ChatGPT itu apa, bagaimana cara membuat akunnya, bagaimana cara menggunakannya, rahasia cara kerjanya apa, wejangannya, ChatGPT menjadi idola itu seperti apa, itu menggunakan ChatGPT Black Hat gitu ya. Materi-materinya yang dasar bisa teman-teman pelajari di sini. Nanti kalau misalkan yang dasar ini sudah teman-teman kuasai, nanti teman-teman bisa langsung, pelajari, yang bab keduanya gitu ya. Jadi ChatGPT kawin WhatsApp gitu ya. Ini kenapa materi ini ada gitu ya, ini karena memang banyak dari teman-teman, yang ingin mengkawinkan ChatGPT dengan WhatsApp seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Ternyata, ceritanya seperti ini gitu ya. Pertama kali saya kenal dengan ChatGPT gitu ya, saya berpikir sebetulnya ChatGPT itu fungsinya untuk apa aja begitu ya. Apakah hanya untuk menjawab pertanyaan saja atau, mencari ide saja atau membuat copywriting atau seperti apa gitu ya. Saya coba iseng-iseng tanya ke ChatGPT langsung gitu ya, sebetulnya ChatGPT itu fungsinya untuk apa saja gitu ya. Kita coba tanyakan langsung ke ChatGPT-nya begitu ya. Ini agak, eee, lola juga respon dari ChatGPT gitu ya. Sebentar, oh agak lama ini, mungkin karena jaringan internetnya. Oke, jadi sebetulnya, apa namanya, oh tuh kan langsung error. Oke, jadi sebetulnya fungsi lain dari ChatGPT gitu ya, selain kita manfaatkan untuk tanya jawab, untuk menggali ide, atau membuat copywriting, mencari informasi apapun gitu ya, ternyata ChatGPT juga bisa kita jadikan sebagai asisten pribadi begitu ya, terutama bagi para pebisnis. Misalnya teman-teman sedang
membuka bisnis gitu ya, biasanya untuk mengelola bisnisnya atau mengelola webnya atau mengelola toko gitu ya, itu kita harus merekrut dulu orang untuk menjadi admin seperti itu ya. Nah, dengan bantuan ChatGPT ternyata adminnya itu bisa kita, ganti dengan ChatGPT gitu ya. Nih, langsung dijawab gitu ya, asisten virtual. Jadi ChatGPT dapat digunakan sebagai asisten virtual untuk menjawab pertanyaan umum, memberikan informasi, seperti itu ya. Dukungan pelanggan. Nah, ini dukungan pelanggan ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ChatGPT ini bisa menjadi admin gitu ya, lebih sederhananya menjadi admin gitu ya. Seperti yang saya lakukan, menggunakan ChatGPT untuk menjawab semua pertanyaan apapun gitu ya dari para, member maumaju.com gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya. Kalau misalkan, member maumaju.com ingin bertanya gitu ya ke admin gitu ya, tapi menggunakan ChatGPT itu sebetulnya bagaimana gitu ya. Kalau misalkan buka web ChatGPT-nya itu mungkin agak sulit gitu ya. Nah, ternyata, ChatGPT itu bisa dikawinkan dengan WhatsApp seperti itu ya teman-teman. Ini, eee, sangat wow sekali gitu ya. Jadi, banyak dari member maumaju.com tinggal chatting saja ke nomor saya gitu ya. Nah, nomornya itu sudah saya kawinkan dengan ChatGPT. Jadi kalau misalkan bertanya apapun ke nomor itu akan dijawab secara otomatis sama ChatGPT sebetulnya gitu ya. Nah jadi sebetulnya, caranya mengawinkan ChatGPT dengan WhatsApp itu gitu ya, saya mengambil otak saya mengambil otaknya ChatGPT begitu ya. Jadi otaknya yang ada di web ChatGPT ini saya ambil, kemudian otaknya itu saya tempelkan ke nomor WhatsApp saya gitu ya. Nah itu bagaimana caranya saya jelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi di kelas online ChatGPT Black Card seperti itu ya. Itu salah satu cara memanfaatkan, eee, apa namanya, ChatGPT dengan WhatsApp gitu ya. Ini saya coba perlihatkan, WhatsApp saya yang sudah dikoneksikan dengan ChatGPT ya. Sebentar, kita tunggu dulu, lagi loading. Oke. Oke, ini, tampilan WhatsApp saya yang sudah, apa namanya, sudah dikawinkan dengan ChatGPT, seperti itu ya. Misalkan di sini kita coba lihat ke bawah, aduh agak lola juga ini, maaf ya teman-teman. Oh, suara hilang, cek 1 2 3 cek, masih hilang Mas? Mas Albasiyyi, atau sudah masuk? Oh, oke, suara aman ya. Oke, di sini agak lola nih. Saya coba di sini deh. Waduh, agak lola ini internetnya ya, mohon maaf teman-teman. Oke, jadi, salah satu manfaat yang sudah saya rasakan gitu ya menggunakan WhatsApp dan ChatGPT gitu ya. Salah satu manfaatnya itu adalah membangun database. Maksudnya bagaimana gitu ya. Jadi banyak orang yang bertanya ke nomor WhatsApp saya begitu ya. Seperti ini nih, banyak banget nih. Aduh ada ribuan gini. Nah, ini adalah orang-orang yang bertanya ke nomor ChatGPT saya gitu ya. Karena mereka merasa nyaman menggunakan ChatGPT tapi versi WhatsApp gitu ya, karena menggunakan ChatGPT yang versi website ini kan harus login dulu gitu ya. Terkadang kalau misalkan di jam sibuk itu, suka error gitu ya jawaban-jawaban dari ChatGPT. Nah, dengan menggunakan yang versi WhatsApp itu mudah sekali tanpa login dulu, tanpa daftar dulu gitu ya, udah langsung dijawab sama ChatGPT tapi di WhatsApp gitu ya. Jadi seperti chatting-an seperti biasanya gitu ya, itu enaknya gitu ya. Jadi orang-orang nyaman bertanya pertanyaan apapun menggunakan, ChatGPT yang di versi WhatsApp saya gitu ya. Nah, semakin banyak orang yang chatting ke nomor saya ini gitu ya, udah ribuan ini langsung saya save semua nomornya gitu ya. Jadi saling save. Saya save mereka, mereka juga save saya gitu ya. Dengan begitu secara otomatis database saya juga makin bertambah gitu ya. Oke ya, kebayang teman-teman? Sampai situ kebayang ya? Jadi makin banyak orang yang menggunakan, ChatGPT melalui WhatsApp-nya nomor saya gitu ya, itu menjadikan database juga buat saya gitu ya. Kemudian database itu bisa kita langsung promosikan, bisa langsung promosi di,
status bisa gitu ya, atau bisa dijapri ke semua orang yang chat ke nomor WA kita juga gitu ya. Itu salah satu benefit yang sudah saya rasakan menggunakan ChatGPT, yang sudah dikawinkan dengan WhatsApp seperti itu ya. Kemarin juga ada teman saya yang sudah masuk ke member ChatGPT Black Card seperti itu ya. Jadi dia itu, eee, punya ide, ada triknya gitu ya, bagaimana caranya memonetisasi ChatGPT WhatsApp-nya gitu ya. Dia itu cerdas gitu ya, cerdasnya seperti ini. Jadi, dia itu membuat sebuah grup di WhatsApp gitu ya, kemudian dimasukkan nomor ChatGPT-nya dia, kemudian dia menjual grupnya itu grup khusus untuk para murid. Misalkan, murid matematika gitu ya. Jadi kalau misalkan ada murid ingin mengerjakan PR gitu ya, tinggal kasih aja pertanyaannya di grup itu, nanti, nomor ChatGPT-nya dia akan langsung membalas secara otomatis gitu ya. Jadi itu sangat membantu para murid sekali untuk mengerjakan PR seperti itu ya. Nah, dia itu sangat cerdas. Jadi kalau misalkan muridnya itu ingin, berlangganan di grupnya itu, dia memberlakukan mungkin sekitar 50.000 per bulan, itu bebas gitu ya, terserah teman-teman nanti kalau misalkan mau buka bisnis seperti itu. Itu salah satu triknya, seperti itu ya. Jadi bisa untuk database, bisa untuk menjual grup bisa gitu ya, itu, sangat powerful sekali gitu ya, itu yang sudah saya rasakan juga gitu ya. Itu salah satu manfaat dari perkawinan ChatGPT dengan WhatsApp, seperti itu ya. Bahkan di tempat lain misalkan di sini, saya coba buka websitenya gitu ya. Ada sebuah website namanya WA GPT gitu ya. Nah ini orang yang sudah mengawinkan ChatGPT dengan WhatsApp gitu ya. Orang ini, menyebarkan nomornya yang sudah terhubung dengan ChatGPT ke orang lain gitu ya, tapi dia memberlakukan pembayaran. Pembayarannya seperti apa, jadi orang yang tanya jawab di WA-nya dia yang sudah ada ChatGPT-nya seperti itu ya, itu hanya terbatas sampai 20 pesan per bulan gitu ya, seperti ini ya. Ini untuk yang versi gratis. Nah, kalau misalkan ingin unlimited atau ingin bertanya apapun seperti itu ya, mau bebas gitu ya, itu dia berlakukan sekitar 49.000 per bulan gitu ya. Nah, ini bisa unlimited tiap hari gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan udah dihubungkan dengan ChatGPT dan WhatsApp-nya, bisa juga membuka bisnis seperti ini gitu ya. Karena memang bisnis ini masih jarang pesaingnya seperti itu ya. Jadi, kalau ada orang lain yang ingin mengakses ChatGPT, tapi susah untuk mengakses via website gitu ya, bisa menggunakan, ChatGPT yang versi WhatsApp gitu ya. Tapi nomor WhatsApp-nya teman-teman sendiri, biar nanti teman-teman bisa, membangun database sendiri juga gitu ya. Oke, itu, salah satu manfaat dari, perkawinan antara ChatGPT dengan WhatsApp, seperti itu ya. Bahkan selain WhatsApp juga gitu ya, di sini juga udah saya bocorkan bagaimana caranya mengawinkan ChatGPT dengan Telegram gitu ya. Itu lebih powerful lagi gitu ya untuk membangun database di Telegram. Selain Telegram juga teman-teman bisa mengintegrasikannya dengan Facebook Messenger gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sering bermain Facebook gitu ya, kalau ada orang yang suka nge-DM gitu ya, nanti tinggal balas aja sama ChatGPT di Facebook Messenger-nya. Bahkan teman-teman juga bisa mengkawinkannya gitu ya, ChatGPT dengan Instagram gitu ya. Jadi bisa Instagram, bisa Telegram, bisa Facebook Messenger, bisa WhatsApp gitu ya. Tapi untuk sementara, yang ada di materi ini, saya kawinkan dengan WhatsApp aja dulu gitu ya, biar lebih mudah gitu ya nantinya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa belajar lebih dalam tentang ChatGPT untuk, perkembangan bisnisnya gitu ya. Contohnya di sini, teman-teman yang ingin membuat skrip video atau naskah video, ini bisa gitu ya dengan menggunakan perintah khusus, kepada ChatGPT. Jadi kalau misalkan, bagi orang yang pertama kali menggunakan ChatGPT biasanya, "Tolong buatkan saya naskah video, tentang anu gitu ya," itu masih terlalu kaku pertanyaannya gitu ya. Tapi kalau misalnya di ChatGPT Black Card ada perintah khusus yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat skrip naskah video yang sangat detail, mulai dari voice over-nya apa, kata-kata yang diucapkannya apa, durasinya seberapa lama. Nah, itu sangat detail sekali bisa teman-teman, cari idenya gitu ya, kemudian idenya itu bisa teman-teman eksekusi di Canva gitu ya untuk membuat videonya, itu bisa sekali gitu ya. Kemudian di sini juga bisa membuat ide dan materi webinar misalnya ya. Kalau misalnya teman-teman, selalu mengadakan webinar atau kuliah WhatsApp atau kuliah Telegram, nah itu bisa menggunakan bantuan ChatGPT untuk membuatkan
idenya gitu ya, sekaligus dengan skrip materinya gitu ya. Itu bisa teman-teman gunakan di, ChatGPT Black Card seperti itu ya. Yang menarik juga teman-teman bisa membuat testimoni customer gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, ya lagi jualan tapi belum dapat testimoni nih dari para pembelinya gitu ya. Jadi, ada trik tersendiri bagaimana caranya membuat testimoni, menggunakan ChatGPT gitu ya. Tolong buatkan testimoni tentang anu. Nah itu kan pertanyaannya masih, apa namanya, masih kaku gitu ya, tapi di sini ada rahasia sendiri gitu ya, bagaimana agar ChatGPT bisa memberikan testimoni yang terasa real, terasa nyata gitu ya, tapi itu sebetulnya bukan testimoni murni gitu ya, tapi itu fake, palsu. Tapi ya, itu hanya sekedar wawasan saja, jangan teman-teman gunakan karena itu testimoninya palsu, seperti itu ya. Ini sangat menarik sekali, bisa teman-teman pelajari di sini gitu ya. Kemudian di sini juga ada 55 perintah untuk meningkatkan skill copywriting. Nah, ini rahasianya bagi teman-teman yang ingin belajar tentang copywriting, tapi, kalau misalkan ikut copywriting atau beli buku copywriting-nya itu kan terlalu mahal biasanya ya. Nah, teman-teman bisa langsung belajar di ChatGPT-nya langsung gitu ya, tentang rumusnya apa aja gitu ya. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan kepada ChatGPT seperti itu ya. Nah, pertanyaannya di sini ada 55, nanti bisa teman-teman pelajari seperti itu ya. Yang menarik juga di sini ada Money GPT gitu ya. Jadi di sini teman-teman kalau misalkan ingin, eee, menjalankan bisnis, misalkan bisnis online, eee, budgetnya ada 50.000 tapi ingin mengubah 50.000 itu menjadi 50 juta dalam waktu 30 hari. Nah itu bisa sekali gitu ya, sangat detail sekali rencananya hari ini mau ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Nah itu bisa gitu ya dengan menggunakan Money GPT. Itu sangat keren sekali gitu ya, nanti akan saya perlihatkan. Oke ya, di sini juga ada sebuah trik untuk dibuatin logo sama ChatGPT. Biasanya ChatGPT ini kan hanya berupa teks gitu ya, kita memberikan teks nanti hasilnya juga berupa teks. Tapi nanti ada trik tersendiri bagaimana ChatGPT bisa membuatkan logo gitu ya. Logonya itu berupa gambar, nanti gambarnya bisa kita download. Itu ada rahasianya di sini, nanti nanti akan saya perlihatkan gitu ya. Oke, itu sekilas tentang ChatGPT Black Hat gitu ya. Ada banyak sekali materi gitu ya, ada 4 bab gitu ya, bisa teman-teman pelajari. Di sini ada materi yang sangat menarik juga, belum dibuka sama orang lain, belum dibahas sama orang lain. Di sini juga ada tentang trik untuk membuat perintah yang sangat efektif gitu ya. Ini banyak sekali dipertanyakan sama teman-teman bagaimana caranya membuat, perintah atau prompt yang sangat efektif, yang sangat detail. Di sini ada rumusnya di sini gitu ya. Oke, itu beberapa manfaat yang bisa teman-teman pelajari di ChatGPT Black Hat gitu ya. Nah, di sini untuk harganya, sebetulnya harganya 199.000 seperti itu ya. Tapi khusus teman-teman yang, memang kepengen banget gitu ya, ingin meningkatkan, pengetahuannya tentang ChatGPT, ingin memanfaatkan ChatGPT gitu ya, nanti ada diskon khusus gitu ya bagi teman-teman. Tinggal klik join sekarang, kita coba buka klik join sekarang di sini. Klik join sekarang nanti akan diarahkan ke bawah di sini. Nanti tinggal masukkan aja kode kuponnya kurangi 50 di sini ya. Di sini akan memotong harganya menjadi 149.000 seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut lagi silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, saya coba, eee, ke atas lagi. Kode kupon diskon apakah kode kuponnya kurangi 50 Kak, itu kodenya, kurangi 50. Apakah Money GPT itu maksudnya bagaimana ya? Oke, saya perlihatkan Money GPT seperti itu ya. Saya coba buka di sini, sebentar. Ini materi yang sangat menarik sekali tentang Money GPT gitu ya. Huruf besar semua, iya betul huruf besar semua. Bisa ditulis kurangi 175. Bisa, cuman error nantinya Mas. Oke, ini apa namanya, akses materi ChatGPT Black Hat gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses materi-materinya ini, ada materi yang pertama ChatGPT Mastery, kemudian ChatGPT Kawin WhatsApp itu caranya bagaimana di sini ada, di sini juga ChatGPT for Business ada. Nah, di sini tadi ada yang bertanya tentang Money GPT di sini ya. Money GPT rahasia dapat uang secara aneh tapi seru. Nah, itu bagaimana tuh? Oke, coba kita klik dulu.
Oke, gunakan prompt ini. Jadi kita copy semua prompt ini atau perintah ini, kita copy, kemudian kita masukkan ke ChatGPT ya, di sini, ChatGPT. Oke, enter. Kita lihat bagaimana, respon dari ChatGPT ini agak lama karena saya menggunakan ChatGPT yang versi gratisan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Oke, selamat datang di MoneyGPT. Saya akan membantu Anda menghasilkan uang sesuai preferensi Anda. Tolong beritahu saya anggaran awal. Oke ya. Jadi MoneyGPT ini, berperan sebagai mentor bisnis seperti itu ya, lebih sederhananya seperti itu. Misalkan budget saya itu punya uang 50.000. Terima kasih atas anggaran awal Anda. Sekarang tolong beritahu saya berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan. Saya pengen hasilnya menjadi 50 juta misalnya. Baik, Anda ingin menghasilkan sejumlah 50 juta. Tolong beritahu saya dalam berapa hari Anda ingin mencapainya. Misalnya 30 hari deh. Oke. Nanti, dia akan memberikan saran apa saja yang harus dihasilkan, untuk mengubah 50.000 menjadi 50 juta gitu ya. Biasanya kalau tanya ke orang gitu ya, ke manusia, kalau mau mengubah 50.000 menjadi 50 juta dalam waktu 30 hari, itu kayaknya, eee, nggak mungkin juga gitu ya. Harus punya ini, harus bermodal ini, harus ini. Tapi dengan bantuan ChatGPT seperti ini, dia akan memberikan jawaban yang sangat detail sekali gitu ya. Kita coba langsung gitu ya. Ini agak sedikit lambat respon dari ChatGPT-nya. Baik, Anda ingin menghasilkan 50 juta dalam waktu 30 hari berikut ini adalah 3 pilihan yang bisa Anda pertimbangkan. Silahkan pilih opsi di bawah ini. Nah, jadi kalau misalnya ingin mengubah 50.000 menjadi 50 juta, eee, dalam waktu 30 hari gitu ya. Kita coba lihat di sini. Ini pertanyaan cerdas sekali. 50.000 menjadi 50 juta dalam waktu 1 hari. Dijawab jadi tuluy. Betul, Maisan. Jadi tuyul, Oke, jadi di sini ada beberapa cara gitu ya untuk mengubah 50.000 menjadi 50 juta. Pertama, bisa menjalankan bisnis dropshipping. Yang kedua, program afiliasi. Yang ketiga, membangun toko online seperti itu ya. Nah, dari opsi ini gitu ya, bisa teman-teman pilih mau opsi 1, 2, 3. Atau kalau misalkan nggak ada opsi lain lagi gitu ya, teman-teman bisa klik reload. Oke. Oke, suara saya hilang? Cek. Oke, maaf tunggu sebentar ya. Oke. Di sini ada, eee, pilihan lainnya gitu ya. Yang pertama menawarkan jasa konsultasi online, yang kedua juga menghasilkan uang melalui penulisan konten begitu ya. Yang ketiga membangun dan mengelola saluran YouTube gitu ya. Jadi ini ada beberapa opsi, opsi 1, 2, 3 di sini ada 4, 5, 6 gitu ya. Nanti teman-teman bisa pilih kalau, sekiranya apa ya, cocok misalkan dengan opsi yang kedua, bisa teman-teman pilih kedua. Tapi kalau nggak ada yang cocok tinggal klik reload seperti itu ya. Kalau misalkan saya cocok dengan yang kedua, coba klik 2 aja. Oke. Baik, Anda telah memilih opsi 2 yaitu menghasilkan uang melalui penulisan konten atau blogging gitu ya, dengan target 50 juta dalam waktu 30 hari. Nah, hari pertama ngapain? Hari pertama tentukan topik, buat blog, buat daftar judul artikel, tulis artikel, dan lain sebagainya, begitu ya. Nanti di hari pertama teman-teman fokus, membereskan
tugas-tugas, dari 1 sampai 7 ini gitu ya. Besoknya lagi ada, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, hari keempat ngapain, hari kelima ngapain, itu akan sangat detail lagi dengan menggunakan bantuan ChatGPT, seperti itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau mau minta ChatGPT yang menghasilkan duit, bisakah? Oke, Pak Mual, pertanyaannya cerdas sekali begitu ya. Eee, jadi begini, di bisnis apapun gitu ya, ten tentu ada, seorang admin gitu ya, atau customer service seperti itu ya. Di mana customer service-nya itu akan berperan untuk mempersuasi orang agar beli produknya gitu ya. Ini pertanyaan yang saya dapat juga gitu ya dari teman saya di sini gitu ya. Sebentar saya coba buka web sebentar saya coba buka WhatsApp saya dulu ya. Mana tadi? Aduh, sebentar. Nah, ini dari Mas siapa ini? Dari Mas Eko Setiawan, seperti itu ya. Mas Eko Setiawan sudah menghubungkan WhatsApp-nya dengan ChatGPT, tapi dia bertanya gitu ya, dia itu pengen, WA-nya itu menjadi seorang customer service yang mempromosikan produknya, yaitu produknya MNC Skyvision.com gitu ya. Jadi setiap orang yang, nge-WhatsApp ke nomornya dia nanti akan langsung, dijelaskan tentang produknya MNC Skyvision itu apa gitu ya, harganya berapa. Nah itu bisa gitu ya berperan sebagai customer service. Nanti ada triknya di sini, nanti akan saya bantu juga gitu ya. Dan setelah dicoba misalkan ini nomornya gitu ya, saya coba cek nomornya Mas Eko Setiawan itu ya, kita coba tes, "Kamu siapa?" Misalnya. Oh tidak dijawab, kayaknya tidak diaktifkan ini sama Mas Eko Setiawan, tapi nggak apa-apa. Ini beberapa contoh yang sudah saya, eee, yang udah saya coba tes tadi gitu ya. Jadi ketika saya tanya, "Kamu siapa?" Gitu ya, di sini dijawab, "Halo, untuk mendaftar sebagai pelanggan MNC Vision, Anda dapat mengunjungi situs web kami di sini," gitu ya. Di sana Anda akan menemukan formulir pendaftaran yang mudah gitu ya. Jadi di sini, nomor WhatsApp-nya dia yang sudah terhubung dengan ChatGPT akan berperan sebagai, customer service dari MNC Skyvision gitu ya. Jadi ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri gitu ya bagi para, admin atau bagi para customer service lainnya gitu ya. Bisa-bisa pekerjaannya dia udah bisa digantikan sama AI, sama ChatGPT juga gitu ya. Jadi itu salah satu bagaimana, manfaatnya, bagaimana triknya menggunakan ChatGPT yang sudah dikawinkan dengan WhatsApp, kemudian kita perintahkan, ChatGPT-nya itu untuk berperan sebagai customer service yang selalu mengajak orang untuk menjual produk, perusahaannya gitu ya, seperti itu ya, seperti yang sudah dilakukan sama Mas, Eko Setiawan ini, itu salah satu triknya seperti itu ya. Bagaimana caranya mengawinkan ChatGPT dengan WhatsApp, Mas? Oke. Sebetulnya untuk menggabungkan ChatGPT dengan WhatsApp, itu harus paham dulu namanya integrasinya, nama konsepnya gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini, di ChatGPT yang versi website, kita ambil otaknya dia gitu ya, karena dia memiliki otak AI ini gitu ya. Kita ambil otaknya, kemudian otaknya ini kita tempelkan ke WhatsApp kita gitu ya. Nah, untuk menempelkan otaknya itu ke WhatsApp kita itu bagaimana? Itu harus menggunakan bahasa pemrograman yang sangat jelimet gitu ya. Harus pintar, tentang IT juga, harus paham tentang server itu bagaimana. Nah itu, lebih dalam lagi gitu ya, lebih jauh lagi. Itu kalau misalkan pada umumnya, tapi dengan bantuan ChatGPT Black Card gitu ya, nanti ada trik khusus gitu ya, hanya, eee, klik sini saja gitu ya, klik ini, klik itu gitu ya, klik klik klik, udah aja. Nanti udah beres langsung terkoneksi antara WhatsApp dengan ChatGPT-nya, seperti itu ya. Oke.
Dari efisiensi tenaga, banyak pengangguran nantinya ya Mas kalau gini. Iya betul itu salah satu, apa ya namanya, salah satu kekhawatiran, kita juga gitu ya bagi orang-orang ini menjadi pro kontra juga perkembangan AI ini gitu ya. Di sisi lain AI ini sangat membantu, tapi di sisi lain juga, takut terjadi pengangguran seperti itu ya. Jadi tetap namanya teknologi apapun gitu ya, mau teknologi AI atau teknologi mobil atau apapun gitu ya, akan selalu memiliki 2 sisi gitu ya, seperti mata uang gitu ya, seperti koin mata uang gitu ya, ada sisi A, ada sisi B, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya gitu ya. Nah, ini positifnya juga AI ini sangat membantu, tapi di sisi lain negatifnya juga, akan apa ya namanya, beresiko untuk menumbuhkan terjadinya pengangguran seperti itu ya. Tapi harus diingat karena, zaman sekarang itu, lagi zamannya tentang AI seperti ini gitu ya, maka teman-teman jangan ketinggalan gitu ya. Jadi harus, selalu update mengikuti perkembangan tentang AI ini. Bahkan teman-teman harus, jago menggunakan AI ini gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman nggak tahu tentang AI, nggak tahu menggunakan ChatGPT, nggak tahu menggunakan Canva gitu ya, itu nanti akan kelabakan tersendiri gitu ya. Orang-orang lain sudah, eee apa namanya, sudah berlari menggunakan alat-alat ini, sedangkan kita masih di sini saja gitu ya. Nanti tentu lama-lama kita juga yang akan menjadi pengangguran gitu ya, karena kerjaan kita sudah dikuasai oleh AI gitu ya. Tapi ada sisi positifnya juga kalau misalkan begini, posisi saya sebagai copywriter gitu ya, atau pekerjaannya membuat copywriting setiap hari gitu ya. Biasanya kalau menggunakan, atau membuat copywriting itu biasanya saya harus ngetik sendiri, harus cari ide sendiri gitu ya, ketik sendiri. Nah dengan bantuan AI ini gitu ya, kita tinggal perintahkan aja kemudian copywriting-nya gitu ya. Itu sangat membantu sekali bagi para copywriter gitu ya. Itu sangat membantu juga untuk, eee para pebisnis online gitu ya untuk membuat copywriting. Jadi memang, akan selalu ada 2 sisi gitu ya, sisi negatif dan sisi positif apapun, teknologi apapun gitu ya. Bahkan mobil listrik juga itu akan, apa namanya, akan selalu ada 2 resiko gitu ya, resiko positif, resiko negatifnya gitu ya. Resiko positifnya ya tentu, hemat bahan bakar gitu ya, udaranya juga jadi lebih sehat gitu ya dengan mobil listrik. Tapi di sisi lain, orang-orang yang jualan, apa namanya, bensin atau yang seperti itu gitu ya, nanti akan makin banyak juga pengangguran seperti itu ya. Tapi itu namanya teknologi gitu ya, akan memiliki 2 resiko gitu ya, sisi negatif, sisi positif seperti itu ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. ChatGPT yang bisa bisa WA versi free atau yang plus, Kak? Saya menggunakan ChatGPT yang versi free gitu ya. Ini masih free, belum plus. Nah, kalau mau plus bisa tinggal klik upgrade di sini, tapi saya menggunakan, ChatGPT yang masih free, kemudian saya ambil otaknya, kemudian otaknya saya masukkan ke WhatsApp saya gitu, seperti itu ya. Solusi banget nih lagi banyak trouble CS Gen Z. Iya betul sekali. Banyak, teman-teman saya juga yang para pebisnis, yang mempekerjakan generasi Z gitu ya, banyak dramanya juga seperti itu. Itu lagi viral banget di mana-mana itu ya. Nanya aja Mas itu bikin avatar kayak on cam-nya sambil mulutnya gerak-gerak ngikutin apa yang Mas bilang caranya gimana? Ini caranya bisa teman-teman gunakan di Zoom yang versi desktop atau yang versi VC gitu ya. Jadi, kalau untuk Zoom di HP itu belum bisa, tapi baru ada di PC gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah buka aplikasinya di PC gitu ya, di laptop atau di desktop, nanti tinggal teman-teman buka yang menu untuk membuka video gitu ya. Nanti di situ akan ada pilihannya, apakah mau menggunakan avatar sendiri atau menggunakan avatar yang sudah ada. Nah itu di situ ada pilihannya sendiri gitu ya. Justru bakal banyak buka lapangan usaha Kak dengan AI. Iya betul sekali. Salah satu, apa ya namanya, salah satu pekerjaan terbaru yang ada sekarang gitu ya dengan kehadiran AI seperti ini adalah menjadi seorang prompt engineer. Apa itu prompt engineer? Yaitu seseorang yang sangat ahli untuk membuat kata-kata perintah yang bisa dimasukkan ke ChatGPT, bisa ChatGPT atau ke website AI lainnya gitu ya. Itu namanya, ada nama profesinya namanya prompt engineer. Itu sangat mahal sekali, sangat jarang sekali orang yang bisa, membuat, perintah-perintah yang sangat detail seperti itu gitu ya. Bahkan saya juga gini ya, untuk membuat Money GPT seperti tadi, seperti ini kan prompt-nya sangat panjang sekali gitu ya. Ini
kalau misalkan orang yang nggak tahu sama sekali tentang AI gitu ya, tentang ChatGPT, eee, ak nggak akan kepikiran bagaimana caranya mengubah ChatGPT menjadi ManyGPT. Tapi di luar negeri sana, ada orang yang bisa, membuat kata-kata perintah seperti ini gitu ya. Jadi, ChatGPT-nya cerdas sekali gitu ya. Nah itu, kalau memiliki keahlian prompt engineer seperti itu gitu ya, nanti prompt-nya itu bisa teman-teman jual gitu ya. Nah, di luar negeri sana ada sebuah website yang menjual prompt gitu ya, namanya promptbase.com gitu ya. Kalau di kita ada namanya Tokopedia, ada namanya Shopee gitu ya, ada namanya Bukalapak. Itu kan, eee, website yang menjual dan membeli produk-produk fisik gitu ya. Tapi kalau di luar negeri sana ada yang menarik lagi nih, eee, ada orang yang ahli untuk membuat prompt, kemudian prompt-nya itu dijual, tapi ada juga yang beli prompt-nya gitu ya. Satu prompt itu, satu perintah itu dihargai sekitar $3 gitu ya. $3 kalau misalkan dirupiahkan 3 kali 15 ya sekitar, berapa ya, 45.000 ya kalau tidak salah. Ya, sekitar seperti itulah. Ada yang $3, ada yang $4. Nah, itu satu prompt-nya gitu ya, sangat mahal sekali memang, orang yang pintar membuat prompt seperti ini gitu ya. Jadi memang betul, salah satu kelebihan dari perkembangan AI seperti ini adalah selain meningkatkan pengangguran, bisa juga meningkatkan, pekerjaan baru gitu ya, profesi baru ya. Ya memang seperti itulah namanya teknologi, seperti itu ya. AI itu apa? Oke, AI itu adalah sebuah teknologi, tapi teknologinya itu ya cerdas gitu ya, kecerdasan buatan gitu ya. Namanya kecerdasan buatan gitu ya, itu yang membuatnya manusia. Tapi tujuannya ingin membuat, apa namanya, teknologinya itu secerdas manusia juga, bahkan lebih pintar dari manusia gitu ya. Jadi kalau kita antar manusia, kita perintahkan A, maka manusia itu akan berlaku juga sebagai A gitu ya. Nah ini bagaimana caranya kita ingin memerintahkan robot atau apapun gitu ya, kita perintahkan A, maka robotnya itu akan bergerak sesuai perintah A-nya juga gitu ya. Nah itu namanya AI gitu ya, lebih apa, lebih sederhananya seperti itu gitu ya. Artificial Intelligence, ya betul, robot kecerdasan. Untuk menggabungkan API ChatGPT dan WA apakah ada biaya bulanannya? Begitu ya. Oke, memang API ChatGPT itu ada biaya bulanannya gitu ya, tergantung dari penggunaan API-nya gitu ya. API atau otak dari ChatGPT begitu ya, itu kita bisa ambil kemudian kita bisa gabungkan ke WhatsApp gitu ya, tapi di situ juga ada biaya bulanannya gitu ya. Biaya bulanannya ya sekitar $5 per bulan, tapi di ChatGPT Black Hat gitu ya, nanti akan saya terangkan, akan saya berikan juga triknya bagaimana agar bisa menggunakan API ChatGPT ini agar selalu gratis gitu ya. Saya juga menggunakan API ChatGPT gitu ya, menggunakan WhatsApp yang ChatGPT ini gratis gitu ya setiap bulan, belum pernah berbayar sama sekali gitu ya. Karena untuk bayarnya itu harus menggunakan kartu kredit luar negeri gitu ya. Kebetulan saya belum memiliki kartu kredit seperti itu ya. Jadi ya masih menggunakan yang gratis-gratis gitu ya. Itu triknya ada di ChatGPT Black Hat. Maunya sih ChatGPT dibuat jadi tuyul aja buat hasilkan duit daripada minta nasihat cara ngebangingkan duit. Ini Pak Mul jadi tuyul terus kayaknya. Oke, berapa harga kelasnya? Harga kelasnya sekarang itu di sini ya, harganya itu 199.000. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin daftar gitu ya, tapi khusus teman-teman yang ada di grup ini saja gitu ya, dapat potongan harga 50.000 gitu ya, jadi 149.000 gitu ya. Nanti ketika daftar, teman-teman bisa langsung masukkan di sini kode kuponnya kurangi 50, oke. Misalkan kita, mau daftar, cara daftarnya begini, oke saya coba perlihatkan bagaimana cara daftarnya begitu ya. Oh bukan seperti itu, bentar. Heeh, oke kita buka webnya, ini saya coba share ke teman-teman ya untuk webnya, silahkan diklik. Silahkan teman-teman pelajari dulu webnya seperti apa, materinya apa aja gitu ya, apa aja yang didapatin.
kalau sudah fix ingin gabung sekarang gitu ya, mumpung harganya lagi diskon, khusus untuk teman-teman yang ada di grup ini gitu ya, ini juga kode diskonnya akan saya batasin mungkin sampai hari Jumat gitu ya. Jadi ada waktu sekitar 5 hari teman-teman bisa daftar gitu ya. Bisa pesan malam ini langsung aktif? Iya bisa, bisa banget gitu ya. Cara daftarnya teman-teman tinggal buka websitenya aja, kemudian di sini langsung scroll ke bawah gitu ya. Di sini kan di atas ada, penjelasan tentang produknya gitu ya, apa itu ChatGPT Black Hat, apa aja yang didapatkan, apa aja manfaatnya gitu ya. Nanti teman-teman scroll ke bawah ke sini. Langsung scroll ke bawah terus nanti akan ada, link checkout-nya gitu ya. Di sini tinggal teman-teman, masukkan kode kuponnya kurangi 50, kemudian apply, nanti harganya akan berubah menjadi 149.000 begitu ya. Kemudian masukkan informasinya, nama lengkap siapa di sini misalkan, Buya Faruqi, emailnya apa, emailnya buya.faruqi@gmail.com. Password-nya misalnya 12345, nomor handphonenya bebas, bisa teman-teman pilih gitu ya. Kemudian untuk metode pembayaran bisa melalui BCA, Mandiri, ShopeePay, Dana, GoPay, OVO gitu ya. Ini untuk pembayaran yang manual, maksudnya manual apa gitu ya, eee, manual itu maksudnya, jadi ketika teman-teman sudah transfer, nanti bukti transfernya kirimkan ke saya gitu ya, langsung WhatsApp saja ke saya gitu ya. Nanti akan saya cek juga hasil transferannya. Kalau misalkan transferannya sudah masuk, nanti akan langsung aktif secara otomatis gitu ya. Kemudian, kalau misalkan ingin yang otomatis nanti bisa menggunakan kartu kredit di sini atau bisa ke Alfamart atau ke Indomaret gitu ya, atau bisa menggunakan QRIS gitu ya. Oke, di sini bisa menggunakan QRIS. Kalau misalkan sudah oke, bisa teman-teman klik pesanan gitu ya. Tapi di sini juga ada beberapa tambahan, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan, reply webinar ChatGPT kawin Telegram gitu ya. Kalau tadi di ChatGPT Black Hat, khusus membahas ChatGPT kawin WhatsApp gitu ya, di sini ada tambahan tentang ChatGPT kawin Telegram bisa teman-teman pilih. Jadi tinggal klik di sini, saya mau tambahannya tinggal pilih klik penawarannya, kemudian klik buat pesanan, nanti tinggal ikutin, apa namanya, transfernya. Oke, seperti itu ya cara daftarnya. QRIS suka error, ya memang kalau misalkan suka error pilih saja Indomaret atau Alfamart atau BCA atau Mandiri atau ShopeePay, Dana atau GoPay atau OVO gitu ya, bebas terserah teman-teman. Udah daftar, Pak? Oke, alhamdulillah pesan malam ini langsung aktif, akan nunggu besok jam kerja. Bisa aktif langsung aktif sekarang gitu ya. Jadi silahkan teman-teman daftar, kemudian nanti kalau misalkan sudah transfer hari ini gitu ya, bukti transfernya kirimkan ke saya gitu ya, bisa melalui WhatsApp atau apapun, nanti akan saya langsung konfirmasi secara otomatis gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin daftar sekarang agar dapat harga promonya ini, silahkan daftar aja dulu gitu ya. Transfernya bisa besok atau bisa lusa atau bisa hari Jumat gitu ya, batasnya sampai hari Jumat seperti itu ya. Mau kurangi 100. Oke. Apakah bisa untuk membuat artikel? Bisa, bisa sekali untuk membuat artikel gitu ya. Oke, saya coba perlihatkan di sini, saya coba perlihatkan di sini ada ChatGPT Black Hat gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang, mmm membeli ChatGPT Black Hat gitu ya dengan penawaran yang tadi, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan 1.000 prompt bisnis gitu ya. Ini kalau misalkan di luaran sana satu prompt itu harganya sekitar 45.000 gitu ya, sekitar $3, tapi di sini saya berikan 1.000 prompt atau 1.000 perintah gitu ya. Salah satu perintahnya ialah bisa membuat artikel yang menarik seperti pertanyaan dari Mas Julius Subariputra gitu ya, bagaimana, apakah bisa membuat artikel yang menarik gitu ya. Di sini ya ada bisa nih mencari daftar keyword bisa, mencari artikel bisa. Contoh mencari artikel atau membuat artikel gitu ya. Kita bisa copy paste di sini, eee,
perintahnya, kemudian masukkan ke ChatGPT, nanti ChatGPT akan membuatkan artikel seperti itu ya. Ini juga salah satu trik yang selalu digunakan oleh, para mahasiswa seperti ya. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang sudah tahu bahwa mahasiswa, zaman sekarang gitu ya, membuat skripsi atau membuat makalah atau membuat, apa namanya, karya ilmiah gitu ya, hanya dengan menggunakan ChatGPT saja gitu ya. Itu, sudah lumrah sekali gitu ya, sudah sangat cepat gitu ya untuk sekarang. Jadi untuk membuat skripsi saja sudah bisa gitu ya, apalagi membuat artikel gitu ya, apalagi artikel yang berhubungan dengan SEO gitu ya, itu bisa sekali Mas, gitu ya. Apa materinya termasuk pembahasan Canva secara detail? Iya betul sekali Mas, tadi ada pembahasan tentang Canva juga di ChatGPT Black Hat gitu ya, di bagian ini, di bagian bonusnya. Ada yang tentang membuat 100 video TikTok konten Reels atau YouTube Short pakai ChatGPT, ada membuat desain, menggambar, terjemah, ngedit, bikin video, bikin presentasi, nulis pakai sulap, animasi, dan itu semuanya ada di ChatGPT Black Hat gitu ya. Lebih detail lagi gitu ya. Kalau tadi kan saya menjelaskannya agak cepat gitu ya, tapi kalau misalkan di ChatGPT Black Hat lebih detail lagi step by step-nya. Itu akan sangat mudah teman-teman pelajari gitu ya. Maaf Mas Abuya, apakah legal teknik nggak perlu bayar API ChatGPT, Mas? Oke, insya Allah trik yang saya gunakan ini legal gitu ya. Nanti ada triknya tersendiri gitu ya, memang legal dan itu juga sudah diizinkan sama ChatGPT gitu ya. Itu bagaimana caranya nanti ada di ChatGPT berkat gitu ya. Mmm, oke, coba saya scroll lagi. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya sebelum saya tutup gitu ya. Di dalam pembuatan artikel bagaimana untuk referensinya? Memang, ChatGPT yang sekarang gitu ya, kita baru hanya bisa membuatkan artikel saja gitu ya, tanpa belum ada referensinya gitu ya. Tapi kalau untuk membuat referensinya itu, ada namanya apa ya, eee, prompt tersendiri, perintah tersendiri agar ChatGPT bisa menghasilkan referensi. Nah itu ada prompt-nya tersendiri. Di sini saya coba perlihatkan, apa ya, prompt mahasiswa. Ini bagi teman-teman yang ingin membuat skripsi menggunakan ChatGPT gitu ya. Nah kalau di sini, jadi saya sudah mengolah beberapa gitu ya, prompt khusus untuk mahasiswa, terutama mahasiswa yang ingin membuat skripsi gitu ya. Tapi ini belum saya jual, masih saya, apa namanya, masih saya susun gitu ya, masih saya riset lebih dalam lagi agar bisa menghasilkan jawaban yang, lebih jelas. Termasuk untuk membuat referensi ada di sini nih, di bagian ini. Nah, cara menghindari skripsi plagiat itu seperti apa gitu ya, ada di sini. Jadi memang ada perintah khususnya bagaimana caranya agar ChatGPT-nya itu bisa menghasilkan referensi gitu ya. Jadi artikelnya nggak kaleng-kaleng, bisa itu sekali. Pembelajaran berupa video atau bagaimana? Oke, pembelajaran di ChatGPT Black Card-nya itu berupa teks dan video, seperti itu ya, Mas, ya. Misalnya seperti ini, tentang apa ya, rahasia cara kerja ChatGPT. Kita buka, jadi sebentar, jangan sakti ChatGPT misalnya. Nah, jadi di materinya itu saya berikan berupa teks gitu ya. Ini di sini teksnya berupa penjelasan gitu ya. Nah, di sini juga ada berupa videonya, nanti, Masnya bisa pelajari di sini gitu ya. Jadi, materinya bisa berupa teks dan juga bisa berupa video gitu ya. Tapi kalau misalkan di tengah jalan nanti ingin bertanya langsung, nanti langsung saja WhatsApp ke nomor saya gitu ya. Terkadang nanti juga akan kita adakan, webinar khusus bagi teman-teman yang sudah bergabung di ChatGPT Black Hat seperti itu ya. Oke ya, mungkin semalam ini hanya segitu dulu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di ChatGPT Black Hat, silahkan manfaatkan waktu sebaik mungkin gitu ya, eee, karena, apa namanya,
promo ini hanya akan kami berlakukan sampai hari Jumat, seperti itu ya. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada waktu 5 hari bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke ChatGPT Black Card gitu ya. Selain teman-teman mempelajari ChatGPT Black Card, nanti juga teman-teman akan mendapatkan bonus menjadi afiliasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah gabung ke ChatGPT Black Card, nanti teman-teman bisa mempromosikan ChatGPT Black Card-nya ini ke orang lain gitu ya. Nanti orang lain daftar melalui link afiliasinya teman-teman, nanti teman-teman akan dapat komisi sekitar 40% gitu ya. Itu sangat membantu sekali gitu ya. Nanti juga ada triknya bagaimana caranya agar mendapatkan komisi yang maksimal seperti itu ya. Oke nanti, bagi teman-teman yang ingin, apa ya namanya, mendapatkan rekaman ini gitu ya, nanti akan saya simpan di member area maumaju.com gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah daftar ke webinar ini, nanti bisa mengakses rekamannya di webinar gitu ya. Oke mungkin, malam hari ini sampai segini dulu. Silahkan teman-teman manfaatkan tentang ChatGPT, tentang Canva, untuk kebutuhan dan kepentingan bisnisnya masing-masing gitu ya. Karena kalau, apa namanya, kalau kita ketinggalan tentang perkembangan teknologi yang sekarang tentu, nantinya akan kelabakan gitu ya. Orang lain atau pesaing kita sudah kemana gitu ya, kita masih berdiam diri di sini gitu ya. Nanti lama-lama kita juga akan bangkrut gitu ya. Ya jangan sampai teman-teman bangkrut gitu ya, harus terus berkembang sesuai perkembangan zamannya gitu ya. Oke, mungkin sampai segini dulu, eee, sudah check out Kak, terima kasih ilmunya keren banget. Oke siap Mas, terima kasih, nanti akan saya cek lagi ya. Nanti kalau misalkan sudah transfer, sudah daftar, akan saya langsung konfirmasi secara otomatis gitu ya. Atau kalau mau ada yang bertanya-tanya silahkan langsung ke WhatsApp saya gitu ya, atau ke WhatsApp-nya, ChatGPT saya gitu ya, nanti akan saya cek lebih dalam lagi. Oke, mungkin malam ini sampai segini dulu. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir, di webinar malam hari ini. Semoga teman-teman bisa memberikan, apa namanya, mendapatkan pencerahan, mendapatkan insight, mendapatkan ilham, mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat tentang ChatGPT dan Canva, seperti itu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Canva bisa membuat banyak konten, bisa menerjemahkan, bisa, membuat gambar dari teks gitu ya. Jadi silahkan teman-teman, explore lebih dalam lagi di, ChatGPT Black Card seperti itu ya. Oke, sampai segini dulu saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi teman-teman. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.